Bodo amat dengerin orang lain ngomong. Kalau pribadi saya gini, people's difference. Okay, accept challenge and other perception from other people. That's for sure. Tapi yang saya tahu adalah saya tidak bisa merubah circumstance yang terjadi di saya. Tapi saya bisa merubah how I deal with the circumstance. Cerita satu psikolog, dia bertahan hidup di kamp konsentrasinya Jerman. Nanti dengerin ceritanya dia, itu sempat dibuat film Life is Beautiful. Jadi gini, saya nggak bisa merubah dunia ini, saya nggak bisa merubah, tapi saya bisa merubah apa yang harus saya lakukan. 90% hidup kita adalah reaction terhadap Anda pakai sepatu mahal, pakai baju mahal, pakai tas mahal, bukan karena Anda. Kalau kita ngomong, sepatu rasanya sama, semua tas isinya sama. Tapi Anda beli mahal, branded, bukan untuk Anda. Kalau banyak nyinyirin orang, mendingan ngaca dulu, kita perbaiki diri dulu. Daripada kita cuman, lu mustinya, why don't you criticize yourself, apa yang semestinya lu lakuin sendiri. Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Menurut aku sih, sebelum aku jawab pertanyaan itu ya Mbak Nana, aku tuh dari kecil I've been watching how my mom raised the family, tapi juga dia bisa tegas ke orang. Dia sangat menjunjung tinggi yang namanya prestasi. You have to work hard. Jadi I have that privilege to watch a strong woman raising me. Jadi buat saya, to become a strong woman itu kayak normal. Iya, it's normality, bukan kayak sesuatu hal yang wah gitu. Tapi karena aku juga masih sering syuting, terus udah gitu kita juga sering berdialog sama orang-orang yang mungkin tidak punya privilege yang sama. Bukan cuma privilege dari society ya, tapi education level, ya kan, expectation dari family-nya. Yang dimana mereka merasa, aduh kayaknya nggak boleh nih kalau aku punya mimpi yang lebih besar dari my husband atau my spouse, ya kan, karena aku tuh cewek, harusnya aku harus bisa masak. Anak-anak, be genuine. Remaja, be a part of them. Dewasa, be reasonable. Bapak-bapak, be respectful. Anak-anak bisa nyium kalau lu gak suka anak-anak. Walaupun di depan anak-anak lu yang, adek, lucu banget. Tapi anak-anak bisa mencium kalau lu gak suka anak-anak. Anak-anak yang lihat, om tai gitu. Bener sumpah. Tante anjing gitu. Artinya kalau lu dapat peluang disuruh ngomong di depan anak-anak dan lu sebenarnya nggak suka anak-anak, percuma. Mending tuker, Pak jangan saya. Mereka tahu. Kenapa gua nggak ngerti? Gimana ceritanya? Gimana caranya mereka bisa ngebaca? Gua nggak ngerti. Dan hasilnya adalah orang-orang beberapa gue tarik ke atas untuk isi jabatan-jabatan tertentu. Orangnya nggak siap. Dan akhirnya orangnya stres. Isi kepalanya pecah gitu. Akhirnya hilang healing. Bukan satu dua orang. Ada beberapa yang kayak gitu. Dan itu gue rasa murni kesalahan gue. Karena leadership is about putting the right person on the right job. Jadi gue salah naruh orang di posisi-posisi tertentu. Dan tahun lalu mungkin lu juga ngerasain banyak banyak kesehatan mental yang mungkin agak goyah gitu, stres, capek, berlebihan dan segala macamnya. Itu karena gue berusaha untuk narik lu ke jabatan yang mungkin belum waktunya untuk isi. Dan untuk itu gue minta maaf. Dan pada saat yang bersamaan, dengan waktu cepat kita punya orang banyak banget. Dan karena percepatan orang yang banyak itu, gue terutama, bingung soal gimana caranya mengkomunikasikan semuanya. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai sebuah bisnis. Karena susah.
Ucapkan oleh orang-orang di masyarakat adalah ini anak bodoh, sok Inggris, sok bule, dan banyak juga yang mengkritik best situation. Bukan perempuan yang ideal, tapi situasi yang ideal adalah saat perempuan menyadari bahwa mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam hidup mereka sendiri, untuk menjalani hidup mereka seperti apa yang mereka mau dan bisa mengekspresikan diri mereka sesuai keinginan mereka. Pikir karena semua yang aku lakukan dilihat publik, jadinya tentunya kesal, penuh kegelisahan dan juga mungkin penuh kemarahan karena merasa terus dihakimi dan dikucilkan oleh masyarakat. Tapi sekarang setelah dewasa, aku merasa sangat teramat bersyukur Tuhan telah memberikan aku hidup seperti ini. Karena dengan mendapatkan public scrutiny yang sangat tinggi dan dievaluasi terus-terusan setiap tindakan yang aku ambil, aku merasa selain itu membuat aku lebih kebal akan kritik negatif yang tidak membangun, membuat empati aku juga jauh lebih tinggi. Aku ngerasa terkadang orang yang dihakimi, ditindas, dan juga dijelekkan oleh orang lain, kalau mereka mampu melihat itu sebagai sumber pembangunan karakter, akhirnya hal tersebut tidak lagi menyakiti mereka, dan akhirnya menguatkan mereka dan menyadarkan mereka bahwa kalau saya bisa survive situasi seperti ini, bagaimana dengan kekuatan yang saya miliki, saya bisa menguatkan orang lain. Gue nggak sama sekali kayak lu kalau ketemu sahabat-sahabat gue dari kecil, mereka tuh adalah orang-orang yang bisa ngomong kayak yang ini anak udah ngomong sama mama gue dari SMP, Junot, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi artis. Dari kecil lo? Dari SMP. Dan lo konsisten ya? Gue udah tahu apa yang gue pengen gitu. Makanya gue sering banget untuk ngomong ke orang-orang bahwa kayak yang, bro, lu mendingan tahu deh, lu pengen 10 tahun, 5 tahun lagi lu jadi apa? Vividly. Ya, tapi kan nggak semua orang menjalani mimpinya di waktu kecil, Pak. Nggak apa-apa, tapi paling nggak lo harus udah punya arahan. Karena yang pengen gue sampein adalah gini, Dan, kita ketemu kapan sih? We're still young, bro. Iya, 2012. Kayak 20-an gitu ketemu. Enggak, gue 30-an. Enggak, lu nggak 30-an, 30 gila. 2012, gue 30, kampret. Oh, lu 30 tua ya? Lu nggak usah ngangkat. Masa sih? Enggak. Gue 30. Enggak, kita syuting tuh. Udah jangan sampai kita berantem, lu kita syuting 2. Ralin berapa ya waktu itu? Gor di atas kita 2. Kan berapa ya PVT? Di data kan 5 cm. 5 cm. Annoying ada. Dan tidak bisa Salah. nggak usah banget. Pada saat pelaksanaan skill. Kalau gua apa yang ngebuat gue paling annoyed, kebetulan itu adalah tahun ke-8 gue dalam berakting. Iya, gitu. Jadi itu gue waktu pembuktian banget. jadi gue nggak terlalu ngerasa ada suatu hal yang kalau bisa dibilang ya, gue sama Fedi di atas gunung, kalau lo notice, gue adalah orang yang paling keep the balance. Kayak gue nggak terlalu kayak terintimidasi akan hal apapun, termasuk pada saat pendakiannya. Pendakiannya juga, kok lo nggak excited sih, kok lo nggak gini sih, gini segala macam gitu. Karena gue tahu